Tenang bisa nanti. LKC Mojokerto, Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini, di subuh ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah yang insya Allah saleh di rumah Allah ini dalam rangka kegiatan gerakan salat subuh berjamaah yang selalu digagas dan dilaksanakan oleh Dewan Dakwah Kota Probolinggo bekerjasama dengan DKM Masjid Al-Hikmah dan DKM Masjid Baitul Mustaqim PT Eratek Jaya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, kegiatan ini pun live di FB Dewan Dakwah Kota Probolinggo dan FB Masjid Al-Hikmah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa di pagi ini Allah tidak menguji kita dengan turunnya hujan, karena 2 kali berturut-turut pada saat kegiatan yang sama Allah turunkan nikmatnya yang berupa hujan. Dan alhamdulillah kali ini Allah tidak turunkan hujan, bukan karena pawang. Sekali lagi, bukan karena pawang, tidak berlaku pawang bagi kita. Bapak dan saudara sekalian, Ramadan tinggal menghitung hari. Insya Allah sepekan lagi kita ketemu Ramadan. Walaupun ada kemungkinan berbeda, hisab menentukan hari Sabtu, boleh jadi ru'yatul hilal hari Ahad. Perbedaan sudah menjadi kebiasaan kita dan bukan sesuatu yang dipertentangkan. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, untuk melaksanakan Ramadan, para sahabat butuh waktu 6 bulan untuk berdoa, untuk memohon ketemu Ramadan. Dan salah satu di antaranya, agar Ramadan kita bisa berkualitas daripada tahun-tahun yang lalu, Dewan Dakwah Kota Probolinggo menghadirkan narasumber yang insya Allah tidak asing bagi kita. Dengan kesibukan beliau menangani 1000-an santri di Pondok Pesantren LKC, belum lagi amanah beliau, amanah yang dibebankan, yang diemban beliau dengan 30-an daerah Dewan Dakwah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur, belum lagi tugas-tugas dakwah yang lain. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiah terkait dengan Ramadan, agar Ramadan kita pada saat bulan nanti benar-benar berkualitas, lebih berkualitas daripada tahun yang lalu. Karena itu pagi ini ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah tausiah 1 jam ke depan. Kemudian kita isi dengan tanya jawab. Setelah itu kita sholat sunnah suruh, walaupun agak mundur sedikit. Setelah itu kita sarapan pagi. Kemudian sebagaimana biasanya kita tukar voucher kita dengan sayur mayur yang sudah ada. Kali ini sayur mayurnya agak lengkap, walaupun minyak goreng tidak ada. Jadi mohon maaf kalau ada yang minta, kok nggak ada minyak gorengnya Pak. Mudah-mudahan hari ini nggak ada, dan mudah-mudahan kalau Allah takdirkan bulan depan mudah-mudahan ada. Itu pun kalau tersedia. Kalau tidak tersedia, panjenengan nggak usah bingung. Nggak ada minyak goreng, direbus pun tidak apa-apa, ya. Rujak juga nggak masalah.
Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, langsung saja kita akan dengarkan tausiah beliau. Tidak usah yang bersandar di apa itu, di tembok, nggak usah bersyukur ya. Alhamdulillah oleh sandaran. Khawatir nanti ngantuk. Niatkan dengan baik. Kegiatan ini mudah-mudahan ilmu yang panjenengan serap bermanfaat. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Kiai Fathur Rahman LPDI untuk memberikan tausiah 1 jam ke depan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, ma'asal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Hikmah, dan kita lanjutkan waktu untuk kegiatan ta'lim, untuk kegiatan tafaqquh fiddin, agar kita semua senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan itu adalah faham dengan perkara-perkara agama. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka padanya diberikan faham di dalam urusan-urusan agama. Jadi kalau tidak faham memang susah. Apalagi dampaknya ya, kalau tidak faham terkait dengan masalah agama, menyangkut masalah akidah, yaitu bisa rusak dan amalan-amalan kita menjadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, tadi disinggung oleh Pak Kiai bahwa hari ini, pagi ini tidak hujan adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh karena hujan itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW dulu pernah sholat di Hudaybiyah dan malamnya hujan lebat. Nah, ketika sholat subuh selesai, nah beliau berpidato di depan para sahabat. Saudara-saudaraku semua, tahukah kalian apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini? Atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan Allah Tuhanmu pada pagi hari ini? Para sahabat semua menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, pagi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepada selainnya. Gitu. Ada juga hambaku yang pagi ini kufur kepadaku, beriman kepada yang lainnya. Adapun orang yang mengatakan mutirna, pagi ini kami diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala,
maka sesungguhnya itulah orang yang mukminun bi wa kafirun bil kawakib. Mereka beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Wa amal ladzi, dan adapun orang yang mengatakan mutirna binaui kada wa kada, kami semalam diberikan hujan karena nau kada wa kada, karena bintang ini atau bintang itu, maka wa huwa kafirun bi wa mu'minun bil kawakib, berarti dia kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, itulah sebabnya pentingnya kita menjaga akidah kita. Jangan sampai kemudian amalan-amalan kita menjadi sia-sia karena keimanan yang tidak benar gitu. Jadi beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala merusak amalan-amalan kita semua begitu. Ya, seperti zaman jahiliyah orang mengatakan kami hujan ini karena bintang ini. Berarti dia telah kufur kepada Allah dan percaya kepada bintang-bintang. Itu dulu zaman jahiliyah. Ya. Tetapi ya lagi-lagi peristiwa itu terjadi terus selamanya begitu. Jadi kalau sekarang juga mulai marak lagi perdukunan juga gitu ya, yang tadi disebut-sebut, ya saya kira ini hanya mengulang sejarah masa lalu saja, terus akan terjadi begitu. Di saat kita berbicara mengingatkan bahaya akan perdukunan, ya di sisi lain ada orang yang berbicara manfaatnya perdukunan gitu. Tidak tahu ini jamaah semua merasa ada manfaat tidak perdukunan itu? Ya tidak ada gitu ya, karena kita semua yakin bahwa ini semua tidak terjadi kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hadir di tempat ini pun adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ya insyaallah akan datang, insyaallah sepekan lagi gitu. Ya kita semua ya tentu berharap sebagaimana dulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap akan kehadiran bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah 2 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan, dalam riwayat Imam Ahmad, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Ramadan nanti ya Allah. Artinya apa? Menarik sekali. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting di antara bulan-bulan yang ada. Paling tidak Rasulullah SAW ketika menyambut Ramadan disampaikan pesan kepada para sahabat bahwa Ramadan telah tiba. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka jahanam ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat asyayatin, dan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah menyampaikan betapa pentingnya bulan Ramadan, bulan yang harus kita manfaatkan untuk mendapatkan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan itu segala pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya potensi orang masuk neraka jahanam di bulan Ramadan itu sangat sempit sekali gitu. Sangat tertutup sekali. Setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan jahat dibelenggu oleh Allah begitu. Adapun kemudian orang bertanya, kenapa di bulan Ramadan masih ada juga kejahatan? Al-Qurtubi mengatakan, ya kejahatan-kejahatan yang muncul itu adalah karena pada manusia ada syahwat. Jadi kita mencoba memang meyakini itu bahwa setan dibelenggu oleh Allah, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah sekarang ketika setan minal jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Al-Qurtubi justru yang bergerak itu adalah setan-setan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Jadi kita tahu bahwa setan itu kalau menurut Al-Qur'an ada setan-setan manusia, ada setan-setan jin. Berdasarkan surat Al-An'am. Ya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Lengkap di dalam diri kita, lengkap, ada nafsul ammarah, ada nafsul lawwamah, ada nafsu-nafsu, selain juga ada nafsul mutmainnah gitu.
Nah, inilah yang kemudian menjelma menjadi kejahatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Karena ya, dominasi nafsu yang belum bisa kita kekang di dalam diri kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran bulan Ramadan. Bulan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan pengampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan saya yakin kita semua berharap, bukan hanya yang tua-tua, yang muda pun juga berharap untuk pengampunan ini gitu. Bukan hanya orang Probolinggo, bukan hanya orang Makkah Madinah saja yang mengharapkan pengampunan Allah. Umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semua tidak pernah sepi dari melakukan perbuatan dosa. Tetapi ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Bapak-bapak, Ibu, ada yang masih ingat dengan ayat ini? Az-Zumar surat 39 ayat 53. Tidak ingat? Dulu tidak hafal, sekarang tidak ingat. Ya. Nah, surat Az-Zumar 39 ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Coba betapa sayangnya Allah kepada kita semua. Walaupun kita dikatakan sebagai orang-orang melampaui batas, alladzina asrafu ala anfusihim, tapi Allah masih memanggil wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Padahal kalau penyebutan hamba itu kan untuk yang baik-baik. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Siapakah hamba Allah ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ibadur rahman. Ya, di dalam surat Al-Furqan disebut ciri-ciri yang baik itu diawali dengan penyebutan wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang gitu. Ini orang-orang yang melampaui batas, tapi disebut oleh Allah, sampaikan wahai Muhammad kepada segenap umat manusia, ya ibadi, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, mereka orang-orang yang melampaui batas. Ya, kita semua insya Allah tidak jauh daripada itu. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya tidak pernah melampaui batas, Allah ingatkan, wala tuzakku anfusakum, kalian jangan merasa sok suci. Kan gitu ya. Kalian jangan merasa sok suci. Kalian jangan merasa sok kalian bersih dari dosa. Kalian jangan merasa bahwa kalian seorang yang tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Sementara al-insan mahallul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya lalai dan lupa, tempatnya salah dan lupa. Mungkin semalam kita juga lalai, belum melaksanakan 11 rakaat qiyamul lail. Padahal ini juga persiapan juga ini qiyamul lail ini, persiapan menyambut Ramadan juga ini begitu ya. Ya. Jadi yang tidak pernah biasa qiyamul lail, tidak pernah biasa tahajud, nanti qiyamul Ramadan seperti apa gitu. Lumayan ngos-ngosan itu. Kalau tidak ngos-ngosan mungkin dari pertama, kedua sampai hari ke-7. Ya, mungkin karena masih semangat semua begitu. Tapi begitu nanti menginjak hari ke-10 sampai hari ke-20 sudah benar-benar ngos-ngosan. Jadi karena itu masjid tidak perlu repot-repot pasang terop. Ya, karena terop itu nanti paling-paling manfaatnya hanya pekan pertama saja, kira-kira begitu. Setelah pekan kedua sudah mulai sepi lagi gitu, sampai pekan ketiga, pekan menjelang pekan terakhir gitu.
menjelang pekan terakhir bukan sepi, orang berpindah iktikaf. Ya, yang seharusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan taharrau lailatul qadri fil asril awakhir. Ya, cari Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Orang sudah lupa iktikafnya bukan di masjid, tapi 10 hari terakhir iktikafnya sudah pindah tempat, dari masjid bergeser ke mall gitu. Jadi makanya tidak usah repot sewa terop gitu. Kalau terpaksa takut hujan, ya sudah masang terpal saja gitu. Ya, masang terpal gitu. Paling-paling ya tadi itu. Nah, paling-paling itu kira-kira suudon ini gitu kan. Ya suudon karena kebiasaan kita seperti itu. Ya, biasanya rame di awal gitu. Ya. Nah, jadi masalah muslimin rahimakumullah kembali. Ya. Allah mengingatkan la taqnatu mir rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan dengan surat An-Nisa ayat 48. Pripun? An-Nisa 48 bunyinya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukan Allah, dosa karena syirik. Jadi dosa karena percaya dengan dukun itu tidak akan diampuni oleh Allah gitu. Makanya jenengan tidak usah nanti biar tarweh bisa berlanjut terus, tidak sampai turun hujan ngambil tukang pawang gitu, tidak usah. Hujan malah seneng kita. Ya, sholat tarweh kehujanan malah seneng gitu. Tidak sumuk gitu, tidak sumuk gitu. Masuk angin, tidak lah, masa orang kampung aja masuk angin gitu. Ya kayak kita waktu kecil biasa hujan-hujan, tidak masuk angin kok begitu. Kehujanan, wah nikmat ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan ini akan merusak daripada amalan kita semua gitu. Allah tidak akan mengampuni, ya, surat An-Nisa 48 gitu. Dan ini wanti-wanti Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat Az-Zumar 39 ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh aku telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta, jika kamu syirik, jika kamu sekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya amalan-amalan kamu rusak, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan menjadi golongan orang yang merugi gitu. Ini kalau kita beribadah berarti juga menyangkut masalah niat, ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jangan bergeser. Berpuasa pun juga harus benar, hanya karena Allah saja. Ya, beribadah hanya karena Allah saja, puasa karena Allah, haji umrah karena Allah. Wa timmul hajja wal umrata lillah gitu. Secara umum, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain gitu. Karena itu jangan juga kita berpuasa karena sehat. Allah tidak pernah perintahkan berpuasalah kamu biar sehat, tidak ada. Sholatlah kamu biar kamu sehat, tidak ada juga gitu. Ya, Allah jangan kemudian tujuan yang benar ini jangan disepadankan dengan efeknya, jangan gitu. Ya, orang berpuasa kemudian Allah kasih sehat, bersyukur. Kalau kemudian kita berpuasa kemudian sakit, bersyukur juga kepada Allah. Makanya ada ayat fa in kana minkum maridun aw ala safarin gitu. Nanti kalau hanya gara-gara sehat kita tidak puasa nanti begitu. Kenapa? Karena kita masih sakit-sakitan gitu. Wis poso tapi ya sakit gitu. Ya, masih ada asam urat, masih ada kolesterol, masih ada jantung, masih ada hipertensi.
udahlah, tidak ada manfaatnya kita puasa, sudah, tidak usah lah. Ini karena salah tujuan. Kita berpuasa untuk sehat. Kalau Pak dokter perintahkan, puasa dulu sebelum besok masuk lab, nah beda lagi itu. Itu bukan puasa ibadah, itu puasa untuk lab itu. Sebelum jenengan diperiksa secara total, jenengan disuruh puasa dulu, biar bersih nih kotorannya di dalam ini gitu. Biar nanti kemudian akan maksimal hasilnya begitu. Tapi kalau kita berpuasa Ramadan, berpuasa sunnah sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, maka puasa-puasa yang kita lakukan itu harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini betul-betul mukhlis murni lahu untuk Allah. Ya, mukhlishina lahu ad-din. Ad-din itu sesuai dengan aturan, bukan hanya sekedar ikhlas tapi tidak cocok dengan aturan, bukan. Ada ketentuannya, mukhlishina lahu, ya, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan din, sesuai dengan aturan siapa? Ya, aturan Allah dan Rasul gitu. Nah, jadi kadang-kadang ya kita puasanya orang awam itu mungkin hanya sekedar puasa saja tanpa tahu ilmunya begitu. Nah, kita makanya penting membekali diri sebelum puasa dengan ilmu seperti ini gitu. Oh, ternyata berpuasa pun harus begini ya. Iya, memang begitu. Harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ini surat yang paling pendek, ayat yang paling pendek juga ini ya. Kira-kira apa bunyinya? Ditebak? Bukan diramal, ini ditebak. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan supaya kamu sehat, bukan. Gitu? La'allakum tattaqun. Jadi seluruh ibadah yang Allah perintahkan itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Semua sudah, tidak ada pengecualian. Semua ibadah, ya puasa, ya haji, ya umroh, ya sedekah, semua itu harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kan gitu. Jangan kau rusak sedekah-sedekah kamu dengan manni wal adza, kalladzina yunfikuna ma lahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi ketika bukan karena Allah, sedekah pun menjadi rusak. Ya. Loh, menampakkan sedekah kan boleh. Iya boleh, tapi tidak membuat itu berubah niat, tidak, tetap karena Allah. Hanya Allah memberikan peluang sedekah itu kalau ditampakkan boleh. Tujuannya apa? Biar ada orang yang menyontoh. Ya, biar ada orang yang mencontoh kebaikan ini begitu. Kadang-kadang kan bapak-bapak ada yang sangat luar biasa berhati-hati kan. Kalau sedekah tidak mau ditulis hamba siapa namanya, tidak mau gitu. Tolong ditulis hamba Allah saja ya, karena gitu. Jadi biar takut, ya takut jangan-jangan nanti riak gara-gara disebut namanya begitu. Abdul Karim 1 juta, Abdul Kirom 500.000 gitu. Abdul Hamid, berapa Abdul Hamid? Api-api itu namanya masalahnya gitu. Abdul Hamid berapa? Ya. Ada lagi Abdul Mal gitu. Kalau Abdul Mal, wah mal gak belas gitu, nomor dendit ini Abdul Mal gitu. Apalagi tambah Abdul Butun gitu. Abdul Butun tambah gak ngeteno blas iki, sing dipikir wetenge dhewe tok gitu. Abdul Butun, wong kawulane weteng gitu kan. Dia tidak pernah berpikir untuk Allah, yang difikirkan adalah untuk dirinya saja begitu. Abdul Butun gitu. Tapi kalau namanya Abdur Rahim, Abdur Rahman, Fathur Rahman, itu biasanya wongnya Jawa-Jawa begitu. Loh kok ada orang Abdur Rahman, Abdur Rahim kok medit, berarti ketelesun wong gitu. Waduh keliru berarti gitu.
berarti durung ngaji gitu kan, tadi medit nggak karuan gitu. Nah jadi Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, ini karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan tujuannya bukan untuk apa-apa. Makanya ada juga buku kecil ya, sholat faedah sholat untuk kesehatan begitu. Ya faedah, tapi bukan tujuan gitu kan. Jadi kalau orang sholat kemudian mereka diberikan sehat oleh Allah, itu saya kira tidak benar memang begitu. Kalau kita berpuasa, dengan puasa itu lalu kita diberikan sehat oleh Allah, ada benernya juga. Tetapi itu bukan tujuan begitu. Saya baru ngomong sedekah ini baru kotaknya baru jalan gitu. Nggih, sampeyan lakon nopo. Pokoknya sing Abdul api-api mesti akeh isine niku. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala la'allakum tattaqun. Nah, sekarang bagaimana menjadi manusia bertakwa itu? Ya, coba kita lihat. Ya, bagaimana penjelasan Allah terkait dengan orang yang muttaqin. Yang pertama, coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, coba Al-Baqarah ayat 177. Ya, diawali dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dan seterusnya gitu. Ya. Laisal birra, tidak ada kebajikan, an tuwallu wujuhakum, kau hadapkan wajahmu qibalal masyriq wal maghrib, ke arah timur, ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal kitabi wan nabiyyin wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, ternyata unsur ketakwaan itu yang pertama adalah unsur keimanan dulu. Makanya tidak ada cerita orang bertakwa tapi mereka tidak punya iman, tidak ada, mesti beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Iman dulu baru bertakwa. Jadi kalau tidak punya modal iman, tidak mungkin akan menjadi manusia yang bertakwa begitu. Ya. Sama juga kalau kita bicara di dalam aturan perundang-undangan ya. Kita contoh di dalam undang-undang Sisdiknas ya nomor 20 tahun 2003 ya terkait dengan tujuan pendidikan nasional. Sama juga itu, untuk menciptakan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Iman dulu, setelah iman bertakwa. Ya, setelah bertakwa barulah kemudian muncul ihsan, akhlakul karimah, adab dan macam-macam, kemudian dijelaskan panjang lebar seterusnya gitu. Nah, ini unsur keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi. Total harus iman, tidak boleh ragu-ragu gitu. Walaupun ada orang yang mencoba-coba untuk mengganggu keimanan kita, tapi sekarang dia tidak berani di Indonesia. Dia ngomongnya di luar negeri. Ada 300 ayat dalam Al-Quran yang harus dihilangkan gitu. Ini ngawur ngomong gitu kan. Jadi dengan beraninya, dengan gagahnya dia berani mengatakan ada 300 ayat Al-Quran yang harus dihilangkan karena ini berpotensi menimbulkan radikalisme gitu. Ini edan nih orang itu. Tapi dia tidak berani. Sekarang dia lari tidak tahu di Amerika mungkin dia gitu. Ya. Lalu di Amerika semalam saya lihat itu Pak Mahfud MD Menko Polhukam minta supaya ditangkap aja orang itu. Nah, gitu. Ya berarti semua sepakat ini mengganggu ini gitu. Ini mengganggu toleransi gitu. Kalau kamu bukan muslim tidak usah komentar tentang Al-Quran gitu kan. Orang yang berhak komentar Al-Quran ya orang yang punya Al-Quran, jangan orang lain lihat Al-Quran gitu. Ya. Apalagi kemudian sampai memberikan satu statement yang tidak benar begitu, statement yang menyakitkan itu. Tidak tahu tuh kalau ngomong di Probolinggo, tidak tahu nasibnya orang itu. Ya. Makanya tidak tahu saya begitu. Tapi
tidak boleh kita, tenang gitu kan. Nah sudah, biar aja diurus oleh yang ngurus-ngurus begitu. Ya. Iman tetap kita 30 juz itu tidak ada satu ayat pun yang kita ragukan, enggak. Kalau kita ragu-ragu, iman sebagian, tidak iman sebagian yang lain, batal sudah iman kita. Ya. Iman Allah, iman kepada malaikat Allah, percaya semua. Tidak boleh kita mengimani sebagian, membenci sebagian, kayak orang Yahudi. Kalau orang Yahudi percaya kepada malaikat-malaikat yang menguntungkan, tetapi kepada malaikat yang tidak menguntungkan dia tidak mau dia. Iya kan? Malaikat siapa yang paling dibenci oleh Yahudi itu? Malaikat Jibril. Kenapa? Ya gara-gara Jibril ini akhirnya kebohongan-kebohongan Yahudi terungkap semua di dalam Al-Quran. Karena malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau panjenengan malaikat yang paling disenangi malaikat sinten? Malaikat Israel. Alhamdulillah, berarti luar biasa ini. Mboten malaikat Mikail dah. Malaikat Ridwan. Nggih, malaikat Ridwan nggih. Wah, sebagian jaga surga. Adiku ben awak dhewe akrab-akrab kalau malaikat Ridwan gitu. Ya. Nah, kalau malaikat Mikail, malaikat yang bagi rezeki sinten? Mikail, seneng kalau malaikat Mikail. Ya kudu kabeh disenengi loh gitu. Sampeyan enggak seneng kalau malaikat Israel, malaikat Israel teko nang sampean ditugudak dhisik sampean gitu. Ya, percaya kita, percaya. Ya. Kita percaya bahwa semua itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada nabi-nabi Allah semuanya begitu. Itu hebatnya Al-Qur'an gitu ya. Kita tidak boleh tidak percaya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Idris, Nabi Lot, Nabi Ibrahim. Semua kita percaya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada kita beda-bedakan. Tetapi yang wajib untuk kita taati perintahnya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita puasa petunjuk Nabi Muhammad, jangan petunjuk Nabi Musa itu. Ya. Kalau kita berpuasa petunjuknya Nabi Muhammad, jangan petunjuknya Nabi yang lain gitu. Kalau jangan nanti puasanya Nabi Musa 40 hari nanti jenengan gitu. Kenapa? Karena kalau puasanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umurnya itu hanya satu bulan, jangan disebut 30 hari, okay? Karena umurnya bulan Komariah itu ada kalanya 29, ada kalanya 30. Ya, tanggal 29 Sya'ban ternyata mendung. Waktu itu ya masih berlaku ru'yatul hilal itu, maka Rasulullah SAW perintahkan untuk menyempurnakan hitungan Sya'ban itu menjadi 30 gitu. Ya. Tetapi sekarang semua setelah ilmu berkembang dengan pesatnya, maka umat tidak kesulitan untuk menentukan hari itu. Ya, sehingga gerhana matahari kapan terjadi, di mana akan bisa dilihat. Ternyata dengan ilmu yang diberikan Allah kepada manusia, sekarang sudah bisa dilihat dan tepat, tidak meleset gitu. Nanti tanggal sekian akan terjadi gerhana matahari dan dapat dilihat oleh masyarakat belahan sana selama sekian menit, ya pas juga gitu. Ya. Jadi makanya kalau sekarang melihat mau menentukan kapan tanggal 1 bulan Sya'ban, 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulqa'dah, 1 Dzulhijjah, tidak usah repot-repot lagi sekarang. Sekarang ilmu pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia sudah mampu menjadikan manusia untuk bisa mengetahui itu. Ya. Nah itulah kemudian sehingga kita tidak perlu lagi mempertentangkan, mempersoalkan nanti siapa Ramadan itu, bagaimana Ramadan ditetapkan gitu. Ya, kalau nanti kemudian ada beda-beda itu ya sudahlah seperti Pak Yai tadi sampaikan. Terus kita sudah terlalu biasa berbeda itu gitu kan. Enak sing wis ketok cetha begitu masih harus diruqyat lagi, ya silakan saja tidak apa-apa begitu. Ya mboten usah terus ada nih apa, tidak usah pakai komentar ada nih begitu gitu. Wis gak apa-apa lah, semuanya harus berlapang dada begitu. Ya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita semua satu nanti begitu, ya. Tapi nanti kalau kita beda nanti dibuat gesekan nanti semakin parah nanti. Udah enggak usah, lupakan aja itu, ya. Jadi ada yang bertanya, nanti ikut Sabtu apa ikut hari Ahad begitu. Nah, biasanya poso kuwi melok sing mulai akhir. Nek riyo yang sing dhisik, kan itu kan ya. Nah, itu ya ini puasanya orang yang awam kadang-kadang begitu ya. Tapi kalau puasanya orang yang berilmu ya didasarkan dengan ilmu yang dimiliki. Jadi makanya ada dalilnya begitu, punya landasan gitu. Oh, puasa hari Sabtu karena landasannya ini. Puasa hari Ahad oh karena pakai dalil ini. Ya sudah selesai sudah begitu. Ya, jangan nanti puasanya hari Senin saja begitu. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad, dia ngambil Senin gitu. Nanti hari rayanya mendahului 4 hari gitu. Ini poso karepe dhewe jeneng gitu kan. Nah, jadi begitu. Baik. Yang kedua, unsur takwa tadi itu adalah setelah unsur keimanan, kemudian ada wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa benas sabil wasailina wafir riko. Artinya apa? Ternyata setelah Allah bicara tentang keimanan, dilanjutkan bicara tentang kepekaan. Ya. Jadi orang iman itu mesti peka. Orang iman itu mesti peduli. Orang iman itu mesti sensitif terhadap urusan-urusan sosial keumatan gitu. Dibuktikan dengan apa? Atal mal gitu. Makanya di bulan Ramadan kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ya, memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Maka baginya pahala dan pahala seperti pahala juga orang yang diberikan buka puasa itu. Jadi makanya kalau Bapak Ibu nanti di bulan Ramadan diberikan kesempatan untuk memberikan buka puasa sepekan 2, 3, 4 kali, maka panjenengan semua harus bersyukur. Berarti kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya itu terjadi gitu. Jangan nanti seminggu sekali dikasih jatah. Nanti Bu ya, tolong Ibu nanti menyiapkan buka puasa 5 bungkus ya, jenengan nanti seminggu sekali, hari Sabtunya jenengan hari Jumat begitu. Terus jenengan alhamdulillah, seminggu sekali kok alhamdulillah. Padahal mestinya setiap hari. Gitu. Mestinya setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sepekan sekali gitu. Bukan 5 bungkus. Seharusnya sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan bonus pahala. Coba kita ngasih buka puasa 10 orang, kita menjadi 11 pahalanya begitu. Kita dan 10 orang tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri buka puasa. Kalau kita ngasih 1000 orang berbuka puasa, pahala kita menjadi 1001 gitu. Tapi kadang-kadang orang yang tidak paham, ya lho iki bolak-balik aku ya apa sih iki? Wingi aku. Kalau petang dina aku meneh. Lho. Seolah telung dina aku meneh. Lho terus ya apa sih iki? Gak keliru ta panitia iki. Lho panitia malah dikeliru-keliruno gitu. Wong kita diajari untuk peka, untuk peduli sosial, kan malah kita panitia disalah-salah atau jangan, malah mendaftar semua begitu. Lah terus gimana kalau kemudian di tempat kita sudah penuh begitu? Karena stok di tempat kita orang-orang yang perlu kita kasih buka puasa hanya 100 orang. Sementara kita punya semangat yang luar biasa. Kemana harus kita berikan? Masih banyak saudara-saudara kita yang perlu untuk mendapatkan buka puasa. Kalau tadi Probolinggo tidak ada, lari sana ke Gunung Tengger sana begitu. Kalau di Gunung Tengger tidak ada, lari lagi cari ke pelosok-pelosok daerah begitu. Masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan, yang butuh perhatian kita semua gitu. Nah, inilah ajaran Allah Rasul itu, wa atal mala ala hubbi, memberikan harta yang kita cintai gitu.
Jangan yang nggak disukai gitu. Ngasih buka puasa ibu-ibu, karena yang biasa bungkusin nasi kan ibu-ibu tau Bu, bukan bapak-bapak toh, ibu-ibu. Kalau bungkusin nasi untuk orang yang berbuka puasa Bu, bungkus itu yang paling enak gitu. Aja ditetek bendino ngirim bungkusan iwak asin tok ae. Ya. Yang mau buka iwak daging-dagingan pas bungkus napa dikai iwak asin tok ae gitu. Nek jenengan ngasih buka ikan asin jangan kepada orang lain, kepada saya saja tidak apa-apa gitu. Jenengan akan dapat kebajikan gitu. Ya. Karena yang paling saya suka itu ikan asin. Nah, kan gitu. Gitu. Jadi yang terbaik yang kita berikan gitu. Ya, yang terbaik. Atal mala ala hubbi dawil kurba wal yatama wal masakin dan seterusnya tadi itu. Ya, inilah unsur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertakwa itu akan menghasilkan manusia-manusia yang peduli terhadap orang lain. Coba kalau kemudian dikatakan orang Islam itu egois, itu kurang ajar bener itu orang yang ngomong begitu itu. Tidak ada begitu. Islam ini mengajarkan kita ini betul-betul peduli terhadap masyarakat. Apalagi Rasulullah mengajarkan kita khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Kita ini diajari untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bukan malah menjadikan bencana untuk orang lain. Tidak ada begitu. Rasulullah malah bersumpah wallah la yu'minu. Wallah la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali Rasulullah bersumpah begitu. Para sahabat kemudian bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, itu orang yang apabila tetangganya tidak merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Coba, mana ajaran Islam yang radikal itu? Tidak ada. Islam ini mengajarkan kepada kita untuk damai, untuk menghormati orang lain, untuk menciptakan kebaikan. Ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Coba dalam surat An-Nisa ya. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang menyeru untuk bersedekah. Ayo sedekah, ayo sedekah. Berarti kalau jenengan tadi dikasih apa semonan tadi nek jenenge Fatur Rahman kuwi infake 1 juta. Nek Abdurrahman itu 1 juta, Abdurrahim 1 juta, Abdul Karim 500.000. Itu semonan-semonan ajakan, itu ajakan kebaikan. Ya. Artinya apa? Ayo kita berlomba-lomba di dalam kebaikan dan mengajak orang bersedekah. Itu adalah amalan yang paling tinggi di dalam surat An-Nisa tadi itu. Peringkatnya pertama adalah mengajak bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Ayo kita berbanyak sedekah. Mboten usah nyelengi digawe tukelam anyar, enggak lah. Ayo sedekah. Kalau perlu coba kita rumuskan, kita gagas, kita programkan. Ada enggak masyarakat kita yang belum punya rumah? Atau ada enggak di antara keluarga besar kita kaum muslimin ini mungkin muadzin yang tidak punya rumah, atau mereka punya rumah tapi hampir roboh gitu. Coba kita programkan di bulan Ramadan gitu. Ayo kita bedah rumah, ayo kita bangunkan rumah untuk saudara keluarga besar kaum muslimin yang mungkin mereka belum. Itu bagus, itu nyata amalan itu. Jadi coba kita rencanakan itu. Ngapunten aja ya, kalau saya terus terang selalu bilang sama ya teman-teman seperjuangan saya begitu ya. Saya pernah ya ketika rapat Zoom dai-dai Dewan Dakwah itu ya. Ya karena saya dulu juga pernah aktif langsung dakwah di lapangan seperti teman-teman sebagian yang sekarang masih di lapangan itu. Ternyata banyak teman-teman dai Dewan Dakwah rumah aja belum punya, Pak.
rumah belum punya, sampai meninggal dunia, sampai wafat beliau. Di Bojonegoro itu Ustadz Mubarak Mu'allim, ya, Ustadz Mubarak Mu'allim gitu. Sampai wafat. Ya. Beliau di mana ya, Kedung Adem namanya, Bojonegoro gitu. Saya datang di sana tempo hari, ya, tapi beliau sudah wafat itu. Tak tanyakan rumahnya Ustadz di mana gitu. Tidak punya rumah Ustadz Mu'allim, Ustadz Mubarak gitu. Nah, beliau dipinjami oleh warga ini rumah sebelah masjid gitu. Ukuran kira-kira ukuran 3x6 lah rumahnya itu, untuk dia dan keluarganya. Ini dai, Pak, ya, yang dia pekerjaan hari-harinya untuk membersamai masyarakat, memberikan pengertian, memahamkan agama kepada masyarakat. Ya, di situ ada pesantren kecil, ya. Ada pesantren kecil. Ya. Tetapi kiainya rumah aja tidak punya, begitu. Kemudian saya minta laporan yang bagian ngurusi dai, tolong cobalah didata teman-teman dai ini yang belum punya rumah siapa, gitu. Pada ngacung mereka itu. Saya juga belum punya rumah Ustaz, gitu. Oh, masya Allah, gitu. Saya merasakan kehidupan dai itu seperti apa, gitu. Ya, ada yang dai pusat itu, Pak. Mereka digaji sebulan hanya 300.000. Hanya 300.000. Mulai zaman dulu sampai sekarang dia hanya digaji 300.000. Tapi dia juga tidak pernah minta-minta kapan gaji saya dinaikkan gitu. Dia tidak pernah minta-minta. Gajinya 300.000, punya istri, punya beberapa anak gitu. Ada salah satu kawan juga yang di Gresik, Benjeng, ya, Dawar Bladong ke utara Benjeng. Saya datang di sana. Ini teman dai yang lama sekali begitu. Ini dai pusat juga. Digaji 300.000. Saya tanya, "Lah Mas, putra sampean piro Mas?" begitu. Alhamdulillah Ustaz, anakku telu. Terus alhamdulillah ya semari kabeh kuliah gitu. Coba gaji 300.000, ya. Anaknya tiga-tiganya sudah selesai semua kuliahnya gitu. Ya. Ini lumayan, ini begitu, lumayan gitu. Jadi kasus-kasus yang begitu itu masih banyak sekali gitu. Makanya saya katakan, andaikan program-program kita, ya, untuk membantu saudara-saudara kita seperti itu, masya Allah begitu. Nah, saya di pondok di Mojokerto juga begitu, melihat kanan kiri banyak rumah-rumah yang masih sangat prihatin gitu, ya. Sampai Koramil itu melakukan program bedah rumah, ya banyak yang didata begitu. Ya. Tapi sementara kami tidak bersama Koramil waktu itu. Saya melihat ada seorang muadzin begitu, yang rumahnya kecil sudah sayek begini, saya tahu sendiri sayek begitu. Maka saya bilang sama teman-teman di sekitar musola itu, kasih tahu aja lah gitu. Nanti rumahnya harus kita bangun. Ya, kita robohkan rumahnya. Kita bangun mulai awal dari fondasi sampai selesai, berikut isinya begitu. Orang bilang, "Lah terus duit tekon ndi?" Ya ora usah dipikir duit tekon ndi gitu. Ya rumusnya kalau kita menolong orang itu, insya Allah nanti Allah nolong kita, kasih jalan kepada kita. Sudah pastilah gitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah kasih jalan gitu. Akhirnya banyak juga, alhamdulillah, kita banyak rumah yang bisa kita bangun, ya. Rumahnya muadzin, orang yang tidak punya rumah tapi mereka ahli ibadah, kita bikinkan rumah mereka, ya, walaupun tidak sangat mewah lah ya, tapi paling tidak anggarannya masih sekitar 40-50 juta satu rumah gitu. Belum lagi yang rumah-rumah dibedah itu. Akhirnya Pak Koramil pun kalau mau bedah rumah, mereka mesti datang dulu ke pesantren gitu. Pak Yai, mantan program bedah rumah Yai gitu. Pinten Pak, enten sedoso. Wah, 10 rumah langsung sekali bedah rumah itu. Di satu kampung sampai 10 rumah gitu. Ya enggak apa-apa lah, bismillah, dibongkar aja gitu. Kita bongkar. Kalau biasanya program bedah rumah ABRI atau tentara itu kan paling kan gitu, apa depan dipakai apa namanya itu, pakai triplek aja gitu kan. Kalau kita enggak, sudah bongkar aja sudah. Kita bongkar, kita bangun, udah kita keramik, kita ganti semuanya lah sudah begitu. Kita ganti genteng dan sebagainya gitu. Sehingga masyarakat sana kalau bedah rumah tidak di-cover oleh pondok, mereka tidak mau gitu. Kalau yang bedah itu pondok dan tentara gitu, mereka mau. Karena apa? Karena pasti baik gitu.
pasti lumayan baik gitu. Tapi kalau hanya program bedah rumah dari program pemerintah, anggarannya kan terbatas, paling hanya berapa juta begitu, jadinya ya seperti itu. Tapi lumayan ya, itu masih bentuk kepedulian. Nah, saya katakan khairun nas anfa'um linnas. Model-model begini ini harus kita tularkan di mana-mana begitu. Ternyata masih banyak keluarga dekat, keluarga besar kita yang dekat-dekat pun juga masih problem-problem itu. Ada yang anaknya tidak bisa sekolah, ada yang kepingin mondokkan anak-anaknya tidak bisa mondok begitu. Terus bagaimana kita memikirkan ini? Ya sudah, ya ini. Ayo kita gemar bersedekah begitu. Ayo sedekah begitu. Ya. Kalau kita berpikir untuk orang lain, Allah akan pikirkan kita begitu. Ya, intan surullaha yansurkum, pasti itu. Kalau kita lakukan dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong kita. Baik, jangan sampai kemudian ada di sekitar kita ternyata mereka sakit tidak bisa berobat. Mereka waktunya belajar, mereka tidak bisa belajar. Kenapa? Karena masyarakat sekitarnya termasuk kita semua keberadaannya masih belum bermanfaat untuk orang lain. Padahal kita sudah ditarbiyah di bulan Ramadan itu. Ayo sedekah. Orang yang bertakwa itu wa atal mala ala hubi, sedekah, dermawan orang yang bertakwa itu. Orang takwa kok medit itu bukan takwa namanya begitu. Kemudian surat Al-Baqarah tadi itu wa aqamas shalah. Setelah kita peduli, kemudian kita juga ingatkan Allah wa aqamas shalah. Orang bertakwa itu pasti menegakkan sholat. Ditambah lagi wa ataz zakah. Ya, wa ataz zakah, pasti dia mau mengeluarkan zakat. Ini semua terangkum, ditarbiyakan kita oleh Allah di bulan Ramadan gitu. Ada semua sudah. Sholat bukannya yang wajib, yang sunnah-sunnah pun kita dianjurkan untuk melaksanakan, termasuk qiyamul Ramadan. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qiyamul Ramadan dianjurkan kita supaya kita bisa ini mendapatkan juga ini ya, dijanji Allah pengampunan tadi itu. Sholat apa lagi? Sholat sunnah yang lain kita laksanakan. Qobliyah ba'diyah semakin ini gitu. Apakah sudah selesai? Tidak juga. Kita masih ngaji, baca, tadarus Quran. Ya, paling tidak sebulan. Ya, sebulan paling tidak khatam gitu. Dosakanlah sebulan khatam. Ada sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya masih terlalu kuat ya Rasulullah gitu. Ya sudah, kalau gitu 2 pekan lah. 2 pekan khatam gitu. Masih terlalu kuat bagi saya Rasulullah gitu. Ya sudahlah, sepekan ya 7 hari khatamkan Al-Quran. Oh, ada lagi masih kuat saya Rasulullah gitu. Ya sudah 3 hari kamu khatamkan Al-Quran. Lebih dari itu jangan, kata Rasulullah. Kalau lebih dari 3 hari kamu kurang dari 3 hari kamu khatamkan Al-Quran, kamu tidak akan bisa memahami isinya Al-Quran kamu. Jadi makanya ya sudah maksimal lah 3 hari sekali khatam Quran. Ya. Nah kalau dulu Rasulullah dan para sahabat kan menghatamkan sambil memahami gitu, maca ya paham kan gitu. Nah kalau panjenengan kira-kira maca Quran langsung paham betul? Angel ada mau ajam, ya orang ajam kita ini, maka perlu bantuan gitu. Ya makanya saya kira juga selain membaca perlu juga kemudian nanti ada semacam ya disirahkan disarahkan lah begitu. Ya, setelah taraweh tadarus, setelah tadarus kemudian terakhir disarahkan. Ayat-ayat yang kita baca tadi itu adalah yang mengenai ini, ada yang bagian menjelaskan itu. Biar setelah kita tadarus kita tahu juga apa yang terkandung di dalam ayat itu. Ya, ini penting juga dalam rangka kita memahami Al-Qur'an. Sebab kalau enggak nanti ada ini wa wailul ladzina yaqra'una al-Qur'ana wa lam yatafakkaru fiha. Celaka bagi orang yang baca Al-Quran tapi mereka tidak memahami, memikirkan isinya begitu. Ya, silakan baca. Ya, apakah pakai speaker atas? Kalau saya tidak peduli lah gitu. Ya, walaupun tidak pakai speaker kan bisa saja kita bacakan begitu kan. Ya, jadi jenengan tidak usah terlalu mempersoalkan sesuatu yang ganjil-ganjil gitu. Kemarin ada aturan masalah speaker itu di Sumatera Barat sana. Ya, Pak Gubernur aja komentarnya ya dingin banget komentarnya gitu. Memangnya orang
Sumatera Barat ini tidak paham gitu. Orang Sumbar itu sudah biasa baca Quran pakai speaker, pengajian pakai speaker, dan tidak ada yang terganggu sama sekali gitu. Orang Sumbar gitu. Katanya begitu kata Pak Gubernur waktu itu. Ya jenengan tidak usah terlalu responsif, ya sepura-pura bodoh nih gitu loh, itu ya semua cowok gitu kan. Nah, kalau saya terganggu lah mesti komplain lah gitu kan. Ternyata banyak juga saudara-saudara non muslim itu tidak terganggu juga dengan kita kok gitu. Ya. Makanya sepanjang tadi itu perjalanan masih 1 jam sebelum subuh sudah ada ngaji di masjid-masjid itu. Ternyata ya nggak mempan gitu kan. Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo, apalagi ke timur itu ya mungkin dia wis orang gitu ya pokoknya ya aturan ini, kalau aturannya 15 menit sebelum adzan, pelaksanaannya paling-paling ya tadi itu 150 menit sebelum adzan gitu ya kan. Dan itu tidak ada yang komentar lagi, tidak ada. Makanya kita jangan terlalu responsif, dididik tanggapi ya jadinya gitu, terus menengah gitu loh gitu kan, terus menengah itu harus beres gitu kan. Begitu udah harus pakai masker masuk masjid, nanti harus jarang-jarang, sudah diem saja lah begitu. Kayak di Al-Hikmah begini, ya sudah sholat ya begini, ya sudah begitu gitu kan. Di masjid tuh ada yang pakai, ada yang tidak pakai, tidak apa-apa loh, tidak usah rame-rame gitu loh ya, tidak usah rame-rame dan tidak usah pakai tulisan yang besar-besar yang interaktif juga tidak perlu juga begitu. Jadi ini penyikapan, jadi orang yang bertakwa itu penyikapannya sederhana, enak gitu loh, tidak usah sampai menimbulkan masalah juga gitu ya. Jadi kita ini coba memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah kan gitu. Semangatnya kan semangat pegadaian. Jadi memecahkan masalah tanpa masalah, jangan memecahkan masalah malah menimbulkan masalah. Nah, ini kita responsif gitu, makanya kita santai tenang begitu. Kemudian wa ataz zakah wal mufuna bi adim idahatu was-sabirina wal fil ba'sa'i wad-dharri wa khinal ba's. Ternyata di unsur ketakwaan itu adalah unsur kesabaran juga. Nah, puasa Ramadan itu adalah ini bulan kesabaran. Kita dilatih benar oleh Allah bagaimana supaya kita bersabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah sejak kita bersahur itu kita, sejak kita sahur sampai kita berbuka puasa. Masya Allah, ajaran kesabaran ini gitu. Setelah Ramadan mestinya ya kita tetap bisa bertahan di dalam kesabaran ini. Ya, masalahnya juga sulit. Ya, karena sulit maka Allah berpesan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Nah, tetap benar begitu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru sabarno, sabar sira kabeh. Ga iso wasabiru sabarno. Karena tidak ada sabar itu batasnya, tidak ada gitu. Kalau ada orang ngomong sabar itu ada batasnya apa? Tidak sabar namanya itu. Mau sabar kalau batasnya tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Makanya perintahnya isbiru sabar sira kabeh. Wasabiru sabarno. Kuatkanlah kesabaranmu. Kemudian warabitu ribatan, ikat kuat-kuat itu. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Ya. Tuflihun kamu, pasti kamu akan beruntung. Jadi masalah muslimin rahimakumullah. Nah itulah kira-kira ya bekal sedikit ya untuk persiapan Ramadan. Ya mudah-mudahan ya ibadah Ramadan yang insya Allah sepekan lagi datang ya bisa kita jalani dengan sebaik mungkin, dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya, biar kita nanti akan mendapatkan banyak pahala dari Allah dan dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu dan saudara sekalian, tausiah yang cukup panjang, cukup bermakna yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Abdul Rahman. Tentunya diawali dari pemahaman tentang akidah, betapa pentingnya akidah itu. Diterima atau tidaknya amal soleh kita tergantung akidah kita. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW membekali untuk bertemu dengan Ramadan. 2 bulan dia berdoa supaya diberikan keberkahan Rajab dan Sya'bannya dan bertemu dengan Ramadan, serta beberapa hal yang terkait dengan puasa Ramadan. Bagaimana beliau juga menjelaskan tentang sedekah. Bapak Ibu,
Alhamdulillah Dewan Dakwah Kota Probolinggo telah membentuk KPZ, Kantor Pelayanan Zakat. Karena bagaimanapun juga undang-undang mensyaratkan begitu. Dakwah ini butuh dana, dakwah ini butuh bekal. Jadi Dewan Dakwah Kota Probolinggo telah membentuk KPZ, Kantor Pelayanan Zakat. Ini sebagai kepanjangan daripada Lasnas Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur. Di daerah-daerah baik kota dan kabupaten perlu ada KPZ agar infak, sedekah dan zakat panjenengan bisa tersalurkan dan tidak menyalahi aturan undang-undang yang berlaku. Alhamdulillah, ketua yang ditunjuk diberikan amanah untuk KPZ ini. Yang pertama adalah Bapak Basuki Jamansa Insinyur, yang kedua adalah Bapak Adnan Sarjana Gaji, kemudian yang ketiga adalah Aulia Rahman Syukron, dan yang ketiga adalah Bapak Erik Widianto SSI. Insya Allah itu. Sehingga kelak ketika atau sehingga panjenengan ketika ingin membantu Dewan Dakwah supaya dakwahnya lancar dan sebagainya bisa disalurkan di KPZ. Sekali lagi di KPZ, Kantor Pelayanan Zakat Dewan Dakwah Kota Probolinggo. Bapak Ibu, terkait dengan dakwah hari ini, atau mungkin kalau kita di kota tidak merasakan bagaimana saat puasa kita juga melaksanakan iftar buka bersama dengan enaknya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di pedalaman? Beliau berpengalaman, tapi makanya beliau menyampaikan bagaimana dakwah-dakwah di pedalaman. Insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita, saudara kita, dari kita dari Dewan Dakwah yang bertugas di pedalaman Sumatera. Insya Allah akan hadir di Probolinggo. Setahun yang lalu dari Dewan Dakwah yang berdakwah di pedalaman di Sulawesi, ya, di Sulawesi datang ke kita. Dan alhamdulillah waktu itu Bapak, Ibu dan saudara sekalian di Kota Probolinggo termasuk kontribusi untuk penyaluran sedekah membantu saudara-saudara kita yang berdakwah di cukup besar Probolinggo. Tahun ini kita juga akan kedatangan tamu istimewa, yaitu dai Dewan Dakwah yang bertugas di pedalaman. Kalau panjenengan mau ke pedalaman tidak mungkin apalagi berdakwah, cukup salurkan infak dengan sama itu nilainya di hadapan Allah SWT. Insya Allah ya nanti akhirnya. Saya kira itu penjelasan dari kami. Dan infak hari ini 2 miliar 2.397.500.000. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan infak Bapak Ibu sekalian membuka rizki yang halal, thayyiban, mubarakah. Ada pertanyaan yang mungkin perlu disampaikan? 1, 2. Jangan banyak-banyak, sudah lapar semua ini. Ibu-ibu ada Bu? Ibu 1 ya? Baik, cukup 3. Pak Sidam Yes, Ustaz Yunus, Ketua Dewan Dakwah Kabupaten. Ada Ibu ya? Oh, ada lagi Bapak. Ada, ayo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di luar bulan Ramadan banyak orang-orang yang melaksanakan puasa Bid, puasa Mes, puasa yang lain. Dalam bulan Ramadan ini yang utama kita niat itu untuk Ramadan, tetapi Senin Kemis diikutkan niat itu boleh enggak? Ya, langsung mawon ya? Langsung aja. Ya, jadi puasa Ramadan niatnya untuk Ramadan saja, bukan dicampur-campur dengan yang lain-lain. Yang untuk Ramadan saja. Ustaz, masalah zakat Ustaz. Zakat biasanya dihitung sebelum Ramadan Ustaz. Ya tahun begitu. Ya. Kemudian sebagian itu digunakan untuk memberikan buka bersama, itu boleh nggak? Yang kedua, ini ya, puasanya hari Sabtu Ustaz. Kemis kita berpuasa masih boleh nggak Ustaz? Oke. Terima kasih. Sambut. Ya, jadi perkara zakat dengan iftar itu beda. Kalau iftar itu adalah sedekah sunnah.
Kalau zakat itu adalah kewajiban. Nah, jadi yang wajib mesti berbeda dengan yang sunnah tadi itu. Nah, jadi kalau dari zakat kemudian digunakan untuk iftar, tentu sebagian tidak tepat. Tidak tepat. Itu adalah karena yang sunnah gitu ya. Yang zakat tetap untuk 8 golongan sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah itu. Ya. Nah, jadi yang zakat itu sendiri zakat serahkan kepada amil. Tadi bisa KPZ tadi kantor pelayanan zakat atau lembaga amil zakat nasional. Itu yang paling aman ya, karena memang undang-undangnya memang begitu. Jadi kalau bukan amil-amil yang resmi itu nanti bisa dipersoalkan dan bisa dituntut oleh pengadilan gitu. Ya, kalau ada orang tidak terima itu bisa lapor dan bisa dituntut itu. Jadi karena itu yang paling aman memang harus lewat aja resmi. Ya, lewat KPZ, lewat LAS itu yang paling aman ya untuk zakat. Nah, untuk sedekah sunnah bisa juga lewat lembaga-lembaga amil zakat tadi itu bisa. Nah, itu bisa nanti yang sunnah-sunnah disampaikan. Saya nitip untuk iftar sekian, silakan diberikan kemana saja dan seterusnya. Saya kira begitu. Ya, ini perkara zakat. Yang kedua, hari Sabtu kan sudah siam Ramadan insya Allah kan. Nah, kemudian Kamis kita puasa, boleh enggak gitu. Ya, kalau puasa kita tidak hanya hari Kamis itu saja, karena sebelum-sebelumnya kita sudah puasa, boleh. Yang tidak boleh adalah kita puasa sehari hanya untuk itu saja, tidak boleh gitu. Ya tadi, ya saya kira begitu. Allah a'lam bishawab. Ibu-ibu, Dada, mana? Loh, enggak ada pertanyaan tidak? Oh, ke susu, ya, pakai saksa berarti ya. Vouchernya habis nanti. Nah, kalau gitu Ustaz mohon ada lagi Pak Haji. Iya. Terakhir Pak Haji. Terima kasih. Di bulan suci Ramadan terutama kita diharapkan untuk banyak membaca Al-Quran. Iya. Mungkin kalau bisa minimal 1 kali khatam atau 2 kali. Tapi mana yang lebih utama Ustaz? Apakah hanya membaca Al-Quran saja walaupun tidak paham artinya, atau kita juga membaca langsung juga sambil membaca terjemahnya agar kita paham? Mana yang lebih utama? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, memang ya tadarus Quran menghatamkan itu ya membaca sebenarnya gitu ya. Membaca. Jadi saya pikir sudah luar biasa, amalan yang utama sudah utama sekali membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu. Ya, jadi makanya membaca Al-Quran itu walaupun tidak tahu artinya tetap mendapat pahala. Nah, itu hebatnya kan. Beda dengan baca Quran gitu kan ya. Jangan baca Quran berbahasa Arab atau berbahasa Inggris masih khatam sampai 36 halaman tidak ada pahalanya. Tapi baca Al-Quran jangankan satu surat, satu huruf saja. Lam akul alif lam mim harfun walakin al alim harfun wal lam harfun wal mim harfun gitu. Jadi membaca Al-Quran itu satu huruf sudah pahalanya 10. Alif lam sudah dihitung 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, 30 kebaikan sudah gitu. Jadi kalau kita baca bismillah sudah pahalanya berapa? Gitu kan? Baca Al-Fatihah kira-kira sudah berapa pahalanya? Sudah pernah gitu enggak berapa huruf Al-Fatihah gitu? Kan banyak sekali ya. Masya Allah itu kalau kita baca 30 juz itu bisa selesai juga, itu pahalanya Masya Allah dihitung. Dan itulah kelebihan Al-Quran gitu. Nah kemudian ditambah al-mahiru bil Quran. Nah ini penting ini ya. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir terhadap Quran, ma'a syafaratil kiramil barara, maka mereka akan bersama dengan malaikat derajatnya sama seperti malaikat yang mulia itu. Siapakah yang mahir itu? Imam An-Nawawi mengatakan al-mahir itu adalah orang yang bacaannya baik, bagus, benar, kemudian dia memahami isinya, dan yang ketiga dia mengamalkan isinya. Itu orang yang mahir gitu. Nah, bagaimana di bulan Ramadan? Ya, silakan tadarus baca 30 juz tidak apa-apa. Tapi kemudian tadi itu saya sampaikan, kalau tidak bisa satu persatu semua, paling tidak disyarahkan gitu. Kita satu kelompok atau begitu, ya disyarahkan gitu. Tadi yang kita baca ini maksudnya Pak, ini isinya adalah begini. Bukan dikaji per ayat, bukan. Tapi secara garis besar gitu. Ini dalam rangka untuk mencari intisari daripada yang kita baca dalam tadarus tadi itu.
Ini adalah solusi Pak untuk menambah. Selain kita mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan karena kita juga mengerti tadi itu. Ya. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, ya kalau panjenengan ternyata masih belum bisa membaca dengan baik, ya tidak usah terlalu khawatir. Karena kata Rasulullah SAW, walladzi yata'u wa huwa syakun. Adapun orang yang berat di dalam membaca Al-Quran, syakun itu yata'u itu syakun berat, magep-magep lah namanya begitu, ya geradul-geradul gitu. Oh jangan tidak tadarus, jangan, tetap saja gitu. Kata Rasulullah, lahu ajroni, baginya 2 pahala itu. Ada 2 pahala gitu. 1 hurufnya dikasih 10, ditambah lagi bonus pahala lagi gitu kan. Lahu ajroni gitu, dapat 2 pahala gitu. Jadi makanya nanti bulan Ramadan jangan paidu-paiduan. Mau Quran salah kabeh tadarus, enggak usah. Jangan juga. Enggak apa, baca aja begitu. Sambil kesempatan di bulan Ramadan ekstra kita kerja keras membenahi bacaan, tahsinul qiraah gitu, tahsinut tilawah. Ini penting itu, ndak usah malu-malu gitu. Ya, jangan ndak usah malu, monggo diapine bacaane, dilancarne. Nah, kemudian syukur-syukur kemudian kita tambah, kita memahami isinya begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ngaten mawon, nggih. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Kiai Fathur Rahman MPDI yang telah memberikan tausiah wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah saya pagi hari ini ada di Kota Probolinggo, di Masjid Al-Hikmah Kota Probolinggo, dalam rangkaian kegiatan Dewan Dakwah Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, ya, program gerakan sholat subuh berjamaah yang pagi ini dilanjutkan dengan kegiatan Pasar Bahagia Baitul Mustaqim yang oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia bersama dengan DKM Al-Hikmah, DKM Baitul Mustaqim, PT Eratek Jaya. Saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, kegiatan yang cukup menginspirasi lah bagi kita semua, khususnya bagi keluarga kaum muslimin dimanapun berada, wabil khusus kepada pengurus-pengurus Dewan Dakwah se-Jawa Timur dan se-Indonesia. Ya, mudah-mudahan kegiatan yang sangat baik seperti ini bisa dijadikan model bagi Dewan Dakwah dan umat muslim yang lain dalam rangka untuk membangun soliditas umat muslim, membangun persaudaraan umat muslim yang dengan ini kehidupan berjamaah sangat tampak. Jadi konsep berjamaah kita bukan sekedar sholat berjamaah, tetapi dalam hal-hal yang lain pun kita mencoba untuk memulai bagaimana betul-betul tercipta suatu lingkungan yang benar-benar jamaah ini. Saya kira itu, dan saya sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman pengurus Dewan Dakwah Kota Probolinggo. Mudah-mudahan ini menjadi satu investasi luar biasa di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Selamat berjuang dan terus ditingkatkan. Ya, semoga kita bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa paketnya?